Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Perkenalkan, saya Melinda Retnoning Tias, selaku host pada acara kita hari ini. Kali ini kita akan ngobrol santai nih, seputar SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Namun tentunya saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ali Saifuddin selaku Wakahumas dan Waka Dunia Industri dan Usaha SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Selamat sore Pak Ali, bagaimana kabarnya? Selamat sore Melinda, luar biasa hari ini bisa kumpul bareng dengan teman-teman Digital Marketing School dan juga Melinda sebagai salah satu pengurus di OSIS ya. Luar biasa hari ini bisa bergabung dan memberikan sedikit ilmu untuk lembaga SMK Negeri Darul Ulum Muncar tercinta. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pak Ali akhir-akhir ini? Ya, tetap passion kami yang utama, guru, memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Ya. Gitu. Nah, teman-teman, Kak Ali ini, Pak Ali bakal menjelaskan nih seputar profil SMK Negeri Darul Ulum Muncar dan sejarah berdirinya SMK Negeri Darul Ulum Muncar ini. Wah, sepertinya topiknya sangat menarik ini Pak. Oh, pasti. Sejarah. Saya lumayan penasaran nih. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ali bagaimana sejarahnya SMK DU ini. Terima kasih pemirsa semuanya. Alhamdulillah SMK Negeri Darul Ulum Muncar ini adalah salah satu inisiator atau inisiasinya adalah dari Yayasan Pondok Pesantren Manbalulum. Kita tidak mungkin melupakan sejarah itu, bahwa nama Darul Ulum sendiri di SMK Negeri Darul Ulum adalah Darul Ulum itu kan artinya kan rumah ilmu. Oh iya, rumah ilmu. Untuk sejarah awalnya itu sekitar 2003 kita awal berdirinya sampai hari ini. Alhamdulillah lembaga yang awalnya kalau tidak salah kita masih 2 jurusan Mbak Melinda. Jurusan pertama adalah teknik otomotif. Dan yang kedua? Sekitar siswanya 41. Oh, 41 siswa. Hanya satu kelas Pak Ali? Satu kelas. Itu pun seleksinya tidak ketat dan selektif sekarang. Dulu pokoknya punya ijazah SMP atau MTS-nya, kemudian seleksi ringan, tidak seketat sekarang. Alhamdulillah 41 untuk jurusan teknik otomotif. Kalau sekarang namanya TKRO ya. TO Pak. TO, ya, TO. Teknik otomotif. Kemudian yang jurusan kedua itu TI, Informatika, TKJ ya. Sekarang TJKT, lalu dulu namanya TI, Teknik Informatika. Itu masih sejumlah 27 perdana. Jadi total itu lembaga kita awal masuk anak-anak itu total 2 jurusan itu 68 siswa. Iya. Itu pun kita belum punya gedung sendiri. Dimana, jadi belum semegah yang sekarang ini yang sudah bisa dinikmati sampai 2 lantai. Ya. Kita awalnya kelas itu kita masih nunut. Ikut di lembaga dari yayasan. Kita ikut di Madrasah Aliyah di MA. Pondok Pesantrennya di MA. Tepatnya dulu ruangannya yang sekarang di atasnya lantai 2 BMT Al Yaman. BMT Al Yaman itu dulu kantor kita. Kemudian bengkelnya itu di belakang sini, masih ada bekas pondasinya. Jadi awal berdirinya di situ, banyak perkembangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkah dari pesantren juga. Bisa sampai sebesar ini Pak Ali. Sampai hari ini kita sudah masuk pada 7 jurusan ya. Iya, sekarang sudah 7 jurusan. Makanya calon peserta didik baru ini yang akan masuk ke SMK Negeri Darul Ulum silakan pilih jurusan yang diminati. Ya, jurusan yang diminati atau jurusan yang terbaik menurut mereka. Jadi ada teknik otomotif terkait dengan kendaraan ringan gitu ya. Ada TKJ, teknik informatika, kemudian ada akuntansi, keuangan lembaga, ada tata busana, ada DKV, multimedia. Kemudian ada teknik kapal, nanti yang bekerja di laut, kapal pesiar dan lain sebagainya. Kemudian ada pengolahan hasil perikanannya, ada APHP. Kemudian juga ada jurusan
Nah, busana tadi ada 7. Ya. Pokoknya calon peserta didik baru silahkan dipilih mana yang terbaik untuk jurusan. Itu sejarah awalnya. Kalau luas lahan, alhamdulillah kita kurang lebih sudah lahan kita 13.000 meter persegi. Nah, itu. Besar ya Pak Ali nih. Ya lumayan dari ujung timur sampai jalan desa sampai jalan yang ada di barat. Itu Mbak Melinda. Melihat sejarahnya yang cukup pesat nggih Pak Ali. Kalau sarana dan prasarananya yang ada di sekolah kita ini kira-kira apa saja? Sarana prasarana alhamdulillah semua masing-masing jurusan sudah tercover, terpenuhi, tetapi untuk mendekati sempurna jelas belum. Lembaga kita perlu diketahui oleh peserta didik bahwa jumlah rombongan belajar di kelas kita itu ada 54. Wow. Berarti kalau per kelas berapa? Kalau 54 dibagi 3. Per kelas 36 biasanya. Enggak, jumlah kelas 10 berarti ada 18. Ya. Jadi per rombel, jadi setiap angkatan itu ada 18 kelas, masing-masing dari 7 jurusan tadi. Ada yang 3 kelas, ada yang 2 kelas. Nah itu total untuk kelas. Kemudian ruang lab kita juga dilengkapi dengan lab. Masing-masing jurusan ya, masing-masing jurusan pasti punya lab. Kemudian yang untuk lab komputer, untuk di pembelajaran SIMDIK, kemudian di pembelajaran informatika kita ada 10. Ya, wow. Itu. Dan bahkan TKPI-nya sendiri juga sudah punya kapal ya. Nah, TKPI ada kapal simulator ya, yang ada kapal simulator. Termasuk punya kapal juga, kapal reel. Iya. Ya, ada di Teluk Pangpang sini. Jadi setiap hari digunakan untuk termasuk prakteknya anak-anak. Kemudian kalau ada yang hobi mancing bisa dipakai untuk seru mancing. Ini. Dekat sini. Jadi teman-teman kan sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Ali, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri Darul Ulum Muncar ini sudah tergolong cukup lengkap. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir saat melakukan ujian praktek karena masing-masing jurusannya sudah dibekali dengan lab yang memadai. Ya, termasuk yang akuntansi kita punya BMS, ada bank mini sekolah. Jadi sudah latihan seakan-akan bekerja. Ya betul. Jadi bagaimana mengatur cash flow, bagaimana handle customer service dan lain sebagainya ada. Nah kalau ini Pak Ali, pertanyaan yang ketiga ini sering kali ditanyakan oleh teman-teman peserta PPDB. Jadi sekolah kita ini kan terkenalnya berbasis pondok nggih. Nah, itu apakah boleh teman-teman yang non-muslim untuk mendaftar dan bersekolah di SMK ini? Tidak ada halangan 100%. Jadi teman-teman yang non-muslim bisa sekolah tetap di lembaga kita. Sudah dikonfirmasi sama Pak Ali sendiri, yes, teman-teman. Jadi walaupun yang non-muslim tetap bisa bersekolah di SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Tidak ada batasan, semua bisa masuk di lembaga kita. Nah, kalau jurusannya Pak Ali, ini sejak didirikan dulu SMK Negeri Darul Ulum Muncar ini memiliki berapa program keahlian dalam perkembangannya? Kalau awalnya kan 2 nggih. Itu berkembangnya bagaimana? Hingga bisa awal 2003, 2004 sampai 2005 kita masih 2 jurusan tadi. Ya. Jadi jurusan yang informatika, TKJ ya sekarang. Ya, TCKT. Dan teknik otomotif itu awal. Kemudian pada tahun keempat, kelima kita buka jurusan baru, yakni jurusan teknik kapal penangkap ikan. Oh, TKPI. Yang anak seragam putih-putih maritim. Taruna. Nah, Taruna itu masuk tahun keempat atau kelima. Kemudian karena melihat animo masyarakat dan perkembangannya, akhirnya buka jurusan berikutnya, baik jurusan tata busana atau di busana desain baju itu, kemudian juga akuntansi, kemudian berkembang pada multimedia, dan sampai hari ini ada 7 jurusan yang tadi kami sebutkan di awal. Kalau yang APHP itu bareng sama TKPI Pak, nambah? Oh, TKPI itu justru angkatan ketiga. Jadi habis TKJ, TO tadi sama TI, teknik informatika, pada tahun keempat atau kelima TKPI, teknik kapal penangkap ikan. Kemudian tata busana, kemudian akuntansi, DKV itu yang dulu multimedia. Kemudian APHP termasuk jurusan baru nggih.
yang pakai tapi seragam. Peminatnya banyak loh Pak. Ya. Banyak Karena teman-teman mereka saya juga melihat prospek ya. ke depan, lowongan pekerjaan, kemudian melanjutkan ke bangku Luas kuliah juga. itu juga banyak peluang di situ. Nah, ini kan kita ada 7 program keahlian ya Pak di SMKDU. Nah, pasti kan teman-teman yang dari SMP itu terkadang bingung Pak mau pilih jurusan yang mana. Akhirnya kadang ada nih beberapa yang ngikut temennya, belum memahami dia minatnya di apa, kepinginnya di apa. Sampai belajar dari PPDB-nya waktu saya dan adik kelas kemarin Kan itu. berapa Melinda? Saya sekarang kelas 11. 11, berarti angkatan 2000 berapa? 2022, 23 ya. Nah. Itu tuh banyak sekali yang salah jurusan Pak. Oh, kenapa salah? Ambilnya salah jurusan, ternyata dia keterima misal di TJKT nih, tapi ternyata minatnya bukan di TJKT, akhirnya malah mengundurkan diri. Gitu. Agar tidak terjadi seperti itu, bagaimana Pak? Tips dan triknya untuk teman-teman peserta PPDB nih, agar tidak salah jurusan, tidak salah ambil jurusan. Yang pertama mungkin perlu diketahui oleh adik-adik calon siswa baru terkait dengan jurusan atau minat atau bakat yang dipilih yang sesuai dengan bahasa anak muda sekarang passion ya. Passionnya. Sesuai dengan passion, yang pertama itu pahami minat dan bakat dulu. Contoh, anak-anak sekarang mungkin dunianya adalah dunia di teknologi smartphone, gadget ya. Mungkin dia hobi di fotografi atau di videografi, sinematik dan lain sebagainya. Itu bisa memilih jurusan DKV, desain komunikasi visual atau di multimedia itu. Tapi ketika mereka salah jurusan, contoh hobinya di fotografi, dia masuknya di salah satu jurusan yang lain, misalnya di jurusan otomotif yang di situ berkutat pada kendaraan mobil, dengan mesin dan lain sebagainya, mereka kurang minat atau passionnya tidak ke situ. Mereka itu tadi yang disampaikan Mbak Melinda akan ogah-ogah. Jadinya malah sekolahnya tidak niat. Nah itu yang pertama. Jadi pahami minat dan bakat dulu. Kemudian yang kedua kenali keterampilan. Dia terampil di bidang apanya. Jadi 7 jurusan awal tadi ya. Itu monggo disesuaikan, dipilih. Kalau perlu konsultasi. Oh. Ya. Bisa. Misalnya anak-anak ada waktu mau konsultasi, kunjung sekolah, misalnya ke lembaga kita, boleh. Dan justru kita akan welcome di situ. Nanti akan dijelaskan baik melalui panitia PPDB, termasuk adik-adik OSIS. Ini kan mereka bisa sosialisasi. Kemudian juga ke BK, bimbingan dan konseling. Nah, di situ mereka misalnya mau nanya, Pak, jurusan saya yang sesuai apa? Saya punya bakat minat di sini. Oh, nanti akan. Jadi nanti bisa dibantu, nggih, Pak? Bisa dibantu. Kemudian yang sering salah itu adalah mereka, teman-teman calon siswa baru ini ngambil jurusan itu bukan berdasarkan minat atau bakatnya, tapi ngikut. Iya, bener Pak, ngikut temen ini. Ngikut temen karena bestie. Iya. Pengennya bareng bisa satu kelas sama teman SMP-nya. Tidak akan hidup selamanya dengan teman kok. Jadi jangan sampai salah memilih karena faktor friend. Iya, benar. Karena faktor bestie. Temannya ngambil jurusan, misalnya ngambil jurusan agrobisnis pengolahan hasil perikanan karena mungkin si teman itu punya visi, punya gambaran, oh nanti setelah lulus saya mau menjadi chef. Mau menjadi barista terkait dengan food and beverage. Karena bestie, yaudah aku tak ikut kamu. Tapi ketika sudah masuk kepada jurusan, ingat bahwa ketika sudah masuk jurusan di kelas 10, karena dia di tengah perjalanan enggak minat, mau pindah jurusan ke jurusan yang lain itu tidak bisa. Karena kompetensi yang diajarkan jauh beda. Jadi ingat pesan kami bahwa jangan ngikut bestie, kecuali kalau memang passionnya, bakat minatnya sama, enggak apa-apa, boleh. Gitu. Karena jangan sampai dalam tanda kutip jadi korban bestie, karena passionnya enggak
sesuai. Iya, benar. Sering terjadi itu. Nah, Pak. itu nggih. Kasihan malah. Nah, terakhir jangan lupa doa orang tua. Oh iya. Ketika ketika sudah sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan jurusannya, bilang ke ayahnya, bilang ke ayangnya, yang aku sudah ngambil jurusan ini misalnya. Minta doa orang tua, doa restunya bisa masuk ke lembaga kita tercinta SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Itu nggih Pak Ali untuk tips dan triknya Nah, dari jenengan. itu nggih. Nah, mungkin teman-teman bisa menerapkan nih nanti waktu pendaftaran PPDB. Jangan sampai salah jurusan dan akhirnya menyesal nggih Pak. Betul, 3 tahun. Iya 3 tahun, nggak bisa ngulang lagi soalnya. Sudah ini pertanyaannya habis. Nah, mungkin ini ada yang tadi WA ke kami calon siswa. Apakah setelah lulus SMK bisa melanjutkan kuliah? Oh, nggih. Gimana itu Pak? Bisa? Karena kan SMK dijuruskan untuk bekerja dan berwirausaha nggih Pak. Nah, ini perlu juga adik-adik ketahui calon siswa baru bahwa lulusan SMK itu sangat-sangat terbuka untuk melanjutkan, baik itu di politeknik, di universitas, kampus-kampus atau lembaga-lembaga yang lain itu welcome banget. Bahwa juga diketahui oleh calon siswa, SMK Negeri Darul Ulum saat ini alhamdulillah mulai 2019 kita kurikulum 13, 2020 kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oh iya. Termasuk SMK rujukan. Sekarang menjadi COE, kemudian pusat keunggulan. Nah, salah satu di situ bahwa lulusan kita ada 3 hal. Nah, adik-adik calon siswa baru ingat ini. Bisa diperhatikan ada nih, teman-teman. 3 icon lembaga kita. Ada namanya lulus SMK dapat BMW. Wow, apa itu Pak Ali BMW? BMW itu bukan bebek merah welek loh ya. Kayak punya saya udah cedul itu bukan ya. BMW di sini adalah anak-anak setelah lulus itu dapat B-nya itu bekerja. Oh, nggih, bekerja. Jadi karena anak-anak sudah dibekali dengan kompetensi masing-masing jurusan, contoh yang jurusan tadi yang belum saya sebut apa itu? TKJ, terkait dengan jaringan. Mereka setelah lulus, mereka sudah siap untuk studi. Sudah siap diterima di dunia usaha, dunia industri sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi dapat bekerja. Ketika mereka bekerja, mereka dapat apa setelah B, Pak? M di sini adalah melanjutkan. Wow. Anak-anak ketika tidak bekerja, mereka passionnya, saya setelah lulus TJKT, saya mau melanjutkan kuliah. Nah, berarti kan M dapat melanjutkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Akuntansi nanti bisa manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi Bisnis, banyak terbuka. Termasuk yang jurusan busana Pak Ali. Busana. Ada sekolah negeri maupun swasta yang terkait dengan jurusan busana. Kemudian yang jurusan DKV, otomotif. Ada kampus-kampus yang buka jurusan itu. Dan yang terakhir apa tadi? Bekerja, berwirausaha, melanjutkan dan W. W-nya ini wirausaha. Sekolah kita ini sudah menerapkan yang namanya inkubator entrepreneur. Yang sudah digagas oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Umar. Inkubator entrepreneur itu apa? Bahwa anak-anak yang punya minat, punya bakat di wirausaha itu tidak harus langsung besar. Sebagai startup-nya lah, anak-anak yang punya bakat di bidang wirausaha kita wadahi di situ. Ada entrepreneur inkubator tadi, inkubator entrepreneur. Anak-anak diwadahi di situ. Kadang kita panggilkan success story dari para pengusaha yang sukses untuk mentoring. Jadi dilatih terus ya Pak Ali, yang beringinan untuk wirausaha itu. Betul. Apalagi lembaga kita tahun ini alhamdulillah sudah meluluskan 554 siswa. Itu. Nah, yang 300 lebih anak-anak sudah masuk ke 4 tadi. Sudah ada yang bekerja, ada yang melanjutkan, ada yang wirausaha. Jadi mereka ibaratnya belum lulus sudah diterima, baik di dunia usaha industri, di kampus
dan termasuk wirausaha tadi. Jadi prospeknya walaupun SMK ini sangat luas nggih Pak, bisa tetap bekerja, bisa melanjutkan, bisa kuliah, bisa bahkan sampai berwirausaha. Ya. Jadi tidak perlu ragu lagi teman-teman peserta PPDB ini karena nanti kedepannya prospeknya akan sangat luas. Ya pasti. Jadi mereka bisa melanjutkan, bisa bekerja, bisa melanjutkan dan bisa wirausaha. Bahkan mungkin nanti bisa kuliah sambil bekerja. Oh pasti ya. Wow, ini sangat membantu sebenarnya. Dan kita ketika anak-anak kelas 3, kita kan sudah punya namanya BKK. Ya. BKK itu Bursa Kerja Khusus. Gini. Bursa Kerja Khusus ini adalah mapping. Jadi ada di lembaga kita namanya tracer study. Jadi anak-anak setelah lulus kita telusuri. You posisinya di mana, bekerja di bidang apa. Jadi kita termasuk lowongan pekerjaan kita punya BKK, Bursa Kerja Khusus. Ada di sana kan? Berarti itu isinya seputar informasi-informasi. Nah, informasi lowongan kerja, informasi bakat minat setelah lulus, termasuk penyaluran. Kita kerjasama dengan beberapa studi, termasuk waralaba yang skalanya nasional, termasuk alat berat yang skala nasional, mereka rekrutmen di tempat kita. Wow, keren. Nah, ini kesempatan juga untuk anak-anak. Semua kita wadahi, kita beri kesempatan seluas-luasnya. Jadi tidak usah khawatir, setelah lulus nanti seperti apa bagaimana. Kita fasilitasi itu. Yang penting anak-anak ada kemauan dan minat. Benar, untuk itu niat dan kemauan itu yang paling pertama. Ya, gitu. Bagi calon peserta didik baru untuk tahun PPDB tahun 2024-2025 silakan, pintu kita terbuka lebar untuk konsultasi, untuk tanya-tanya atau bahkan mungkin visitasi ya, kunjung lapang boleh. Silakan, kami sangat welcome untuk melihat misalnya mau jurusan ABCD dan lain sebagainya. Kita akan dampingi, kita akan kasih tahu bahwa programnya seperti ini, monggo bisa ngajak teman dan lain sebagainya, termasuk nanti adik-adik OSIS bisa menjadi welcome-nya ya, sebagai yang nyambut juga untuk nambah relasi dengan lembaga-lembaga baik SMP maupun di MTS-nya. Itu pesan dari jenengan nggih untuk teman-teman PPDB. Nah, semoga apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ali dapat bermanfaat nggih Pak bagi teman-teman peserta PPDB dan teman-teman yang membutuhkan informasi terkait SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Ya, betul. Terima kasih Pak Ali. Oh iya, tambahan lagi. Oh, ada lagi. Lembaga kita tahun ini sudah setahun berjalan sudah menerapkan 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Ya. Jadi sekolah kita startnya hari Senin sampai hari Jumat. Enak toh? Ya. Nah. Jadi Sabtu Minggunya kita bisa libur teman-teman. Nah, libur ini dimanfaatkan yang positif. Ya. Passionnya di apa, di bidang apa, bisa mencari peluang, belajar mencari peluang di situ. Jadi sekolah memberi kesempatan baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak hari Sabtu dan Minggu 2 hari weekend ini bisa dimanfaatkan hal yang positif. Nah, itu. Terima kasih Pak Ali atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa untuk kalian saat pendaftaran nanti menerapkan tips dan triknya dari Pak Ali agar tidak salah jurusan. Pak. Jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut-ikut teman yang paling pertama. Nah, betul. Saya selaku host pada acara kita hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.